dipersembahkan oleh Banjar TV. Orang Banjar sejak dulu dikenal sebagai suku perantau. Kebiasaannya pergi meninggalkan kampung halaman atau madam untuk mencari penghidupan yang lebih baik, biasanya menjadi hal yang utama. Tapi ada pula yang pergi madam karena alasan keamanan ketika itu. Sudah tidak merasa betah lagi tinggal di tanah sendiri, bahkan banyak pula yang pergi karena diajak keluarga yang telah mendapatkan penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Ternyata migrasi orang Banjar ini tidak terjadi hanya dalam sekali, melainkan berlangsung dalam periode yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi zamannya. Begitulah di antara beberapa alasan mengapa banyak orang Banjar tersebar di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke beberapa negara tetangga. Seperti yang ditemui di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Batam Kepulauan Riau, bahkan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Madamnya orang Banjar untuk berdagang, menjadi penjahit pakaian, atau membuka hutan untuk berkebun, hingga bertani di rawa padang surut, merupakan lapangan pekerjaan yang ketika itu dianggap menjanjikan bagi sebuah kehidupan. Sejak ratusan tahun lalu, kaum migran ini datang mengadu nasib dan salah satunya dari Banua Banjar. Konon, kaum migran asal Banua Banjar ini setelah lama Batana Banyu, Mbak Anak Cucu, bahkan Mbak Buyut, ternyata generasinya masih ada sampai saat ini. Budaya dan cara hidup mereka pun tak pernah luntur layaknya sebagaimana di Banua. Cirinya yang paling menonjol adalah tetap berbahasa Banjar. Meski kedengaran aneh di telinga orang Banjar saat ini, karena dalam berbahasa, mereka kental menggunakan dialek daerah asalnya, seperti Kelua, Kandangan, Alai, Martapura, Banjarmasin, dan lain-lain. Berbagai keberhasilan hidup dicapai dari generasi ke generasi, mulai dari generasi pembuka hutan, membuka bagan, hingga menjadi pemimpin di negeri orang. Bahkan etnis Banjar dengan jiwa usahanya yang kuat dikenal sebagai pekerja uang ulet, tak pernah menyerah dengan keadaan, sekalipun terkadang harus berjuang berganti usaha ataupun pekerjaan. Begitulah kehidupan orang Banjar ini dijalankan. Di seantero tempat itu, di antara mereka ada yang menjadi pengusaha, pedagang, petani, pekebun, bahkan pada generasi migran yang memiliki pendidikan, sudah ada yang menjadi aparatur pemerintah hingga kepala daerah, menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, bahkan berbagai posisi terhormat lainnya. Jalinan silaturahmi di antara sesama suku Banjar dan suku lainnya di perantauan menjadi ciri tersendiri bagi orang Banjar, termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Termasuk dalam bidang keagamaan, sehingga warga yang satu ini menjadi mudah dikenali identitasnya di tengah masyarakat. Kami berharap dengan kunjungan dari Kakawanan yang melaksanakan program Petiti Kulaan Banjar ini kiranya dapat diterima dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan kita bertahan ini dapat tercapai, yaitu sama-sama kita mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang Banjar dimanapun dia berada. Nah, tetap menjadi contoh tauladan bagi masyarakat yang ada di tempat di mana warga Banjar berdiam. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat mempererat tali silaturahim di antara kita bertahan. Untuk melihat perkembangan tersebut, tim Batiti Kulaan Banjar bersama Banjar TV dari Banjarmasin melakukan perjalanan muhibah badapat kulaan Kerukunan Bubuhan Banjar KBB, mulai dari Balikpapan, Samarinda, Tanjung Selor, Tarakan, negara Malaysia, Brunei
Brunei Darussalam hingga negara Singapura. Kami bubuhan KBB KT Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Wah, ini itu ngarannya Kota Balikpapan. Semenjak diketuai Pak Haji Redi Asmara, sangat maju Pak. Baik kegiatan, mau macam-macam kegiatan kami umpati, termasuk mengadakan acara majelis taklim tiap bulan. Wah, ini mengadakan juga arisan kurban. Terus kalau ada acara pemerintah kami umpati, salah satunya pawai atau kuliner. Kami ada juga waktu itu juara juara dua kuliner Nusantara yang diadakan oleh Menteri itu hari. Kami juara, artinya setiap kegiatan kami umpati. Jadi majelis itu tiap bulan itu kita adakan. Ada yang mengikat kita supaya silaturahim itu ada. Jadi kita adakan arisan. Kami 120 orang, cuman yang hadir itu kurang lebih 150 tiap bulan. Laki bini. Cuman kalau kada kita batasi, yang 4 arisan itu banyak. Cuman kami himbau hadir aja, kita mendengarkan tausiah biar kada 4, yang penting silaturahimnya itu ya. Kita ada aulanya Ba-AC juga. Semuaan itu artinya sumbangsih dari Pak Ketua. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak sehat lah. Amin. Sampai kena. Itu aja doa. Rezekinya bertambah. Nah, setiap tahun itu kadang kita mengadakan sunatan massal. Terus paket ceria Ramadan. Jadi setiap bulan puasa itu kami keliling, kebetulan Balikpapan kan ada 6 kecamatan. Per kecamatan itu kita santuni. Jadi kita mau olah paket sagan yang artinya bubuhan kita yang kurang mampu. Itu tujuannya supaya kita berbagilah. Di situ satu paket itu kita isi ada sembako, ya mulai minuman, beras, gula dengan duit itu sampai 60 paket itu kita buat tiap tahun. Terus karena ada umpama nih Bu, ada masalah KDRT atau ya salah satunya korban asusila lah, anak di usia dini itu kami datangi, artinya ya kita ada konseling lah, ada bimbingan konseling karena dukungan moral, karena kerjasama dengan PKK. Jadi kita berkunjung ke rumahnya, kita bari juga santunan. Itu kan wah ini ngarannya zaman keterbukaan ini kita kada lepas medsos dengan luar biasanya kayak itu, amun kada menjaga anak-anak kita. Nah itu kadang kekerasan seksual, merasakan aruh ganal. Nah aruh ganal ya juga kita laksanakan. Kalau pawai itu sudah rutin tiap tahun seperti yang disampaikan, artinya bisa dilihat album-album kita ada. Hari-hari besar Islam, hari-hari besar Islam selalu kita peringati itu. Bisa di rumah ketua, bisa juga di aula. Artinya setiap bulan puasa kita mengadakan buka bersama
setiap Lebaran kita mengadakan halal bihalal, itu selalu kami lakukan. Dan Hari Raya Kurban pasti, wah ini kita mengadakan arisan pulang yang umpat juga banyak. Jadi kita batasi juga, karena amun seberataan umpat tahun ini umpamanya kan misalkan tahun 2018, karena tahun berikutnya kesian, jadi dibagi yang tahun ini mungkin sekian, karena tahun berikutnya gitu. Itu pun kita juga biasanya ada bantuan juga dari pemerintah kota, 1 ekor sapi itu ada. Contoh ya memang sih KBBKT Kota Balikpapan ini menjadi cerminan dari KBBKT kota lain, khususnya Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara. Karena kami aktif dan kami rakat gitu. Setiap ada kegiatan, kada kegiatan KBBKT, karena ada ibu-ibunya ada kegiatan, ayo kita berkumpulan bermakanan di mana, itu mungkin yang mengolah kami ini rakat. Nah itu ya semua ini kada lepas Bang karena sponsor dari ketua itu Bu. Kalau ketuanya kada oh jangan, mudah-mudahan berlanjut, itu aja. Contoh kayak kemarin waktu acara pemilihan baru ketua provinsi. Nah musda tingkat provinsi di Balikpapan diadakannya mintanya, karena ya salah satunya ketua kami sponsor wadah dan sebagainya itu. Nah mudah-mudahan karena ini setelah provinsi terbentuk, kami bisa menggabungkan antara Kaltim dengan Kaltara, ya itu bergabung, sehingga mungkin ada hikmahnya Bu, dengan bergabungnya Kaltim Kaltara kita kan tambah rakat gitu, tambah becuur-cuuran gitu kan. Kami kemarin waktu pelantikan di Kaltara datang juga, rombongan juga diutus oleh Pak Ketua. Setiap ada Kongres Budaya Banjar di Banjar, kami datang juga untuk, karena bisa juga kami nih mengadakan titian muhibah, cuman masih tingkatannya masih antar daerah. Kemarin ada juga ke Kabupaten Tenggarong, kami ke sana 2 bus kami, karena anggota kami banyak Bang Bu, kadang ketujuh umpatan, jadi 2 bus itu ke sana. Ada program, memang kami ada rencana. Ini ulun lagi ini kebujuran kan, masa bakti Pak Ketua ini sudah lewat sudah. Nah siapa tahu kena entah awal tahun atau bulan 2 atau 3 kena mengadakan. Ulun sebagai salah satu pengurus, jadi ulun sudah mempersiapkan untuk ibu-ibu majelis itu, ulun siapkan seragam. Ini lagi kainnya lagi dipesan itu. Sasirangan ya di Banjar sudah ulun pesankan kebujuran. Ya kalau itu kadang menggaduhi ketua karena kami berisi kas. Nah itu kas dari majelis. Ulun pesan tuh biasanya sampai 150, bapak-bapaknya juga. Karena bisa juga kebujuran karena ulun nih parak juga dengan pemerintah kalau musim pilkada. Jadi kenapa tambah rakat? Karena bisa juga ulun carikan sponsor baju dari ya yang siapa calon lah. Kayak itu. Jadi rancak kami ini didatangi baik dari pasangan calon mana-mana, ya mudahan aja karena pilgub kawa dibantu apakah kan gitu. Apalah. Nah itu mungkin itu yang bisa ulun sampaikan Mbak lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 1 lulusan tahun 75. Nah, bujur. Nah, ini rasanya kelas nih. 15 ke 16. Tahun Yasmin. Nih, calon nih. Rasa ingat. Pas bahannya kau. Nah, jadi ini waktu di Kaltara kita dapat lawan Pak Taufik. Nah, itu kan izin malah. Nah, siap. Kopi. Cocok kalau Dian Sophia. Nah, Nana Dali, Diani, itu kan kawan dari dulu 15 dulu baru. Ini ulun pakai samparan. Kami madihin enggak apa-apa juga. Pemadihinan dulu ini. Ulun Pak J, ulun ke 74 pop singer dulu. Oh. Yamin.
ulun siapa ya kan. Nah, rasanya sekelas sama beliau nih. Apa dua ton kan? Ada kopi. Kopi apa dulu lah. Ulun sos. Nah, ya. Lawan Lili Sari. Lili Sari yang kayak gitu. Ulun pasal kane ingat latihan. Siapa? Pasal kane wah. Paribuan. Jadilah ulun dulu kan zamannya Pak Soekarno. Nah, sudah sampuk dah. Ada anak bupati yang rantau kah dulu lah. Itu dulu waktunya sangit pangjang kan kekanakan ini kan kita bahari kan sare kinya tuh lawan guru kenapa kah sementu jadi diangkatnya sepedanya Pak Surt Bokoto disemunyakannya Pak kalang kabut Pak Surt Bokoto kepala sekolah itu dasar bubuhannya itu jadi ulun rame jadi ulun dulu tuh ada juga bakawal lawan Sabran ya Pak ya, Sabran. Terus itu Winda ya kan, Winda, Dewi, bubuhan Penes Girl kan. Nah, ulun dulu Pak terus terang ulun dulu menyiar juga Pak di Santanemo Buana Suara dulu ulun. Nah, ulun dulu di situ. Nah, dulu ulun menyanyi juga Jan Mawar. Itu ampun Om ulun. Nah, tuh jadi ya mungkin dulu lah ulun ketujuh menyiar juga. Nah itu pang. Enggak jadi alhamdulillah lah. Juara pop singer lun. Terus orang aja ulun juara pop singer. Jadi alhamdulillah lah gitu. Nah kada juga pang mensombong lah tapi nyala. Tapi supaya tahu aja toh. Nah di sini ulun padahkan juga di sini ada Ida Chong, Ida Effendi. Ada enggak. Jalan Jawa kan rumahnya kan. Nah, nggih, Jalan Jawa. Nggih. Nah, itu sudah. Becuur juga tadi. Jadi Sidin tinggalnya di Bukit Jeruk di sini. Nah, laki Sidin Charlie Chong yang ngajak main golop. Nah, itu sepupu ulun Paje. Nah, jadi kalau umpamanya tahu lah maunya tuh jadinya belangan ke rumahnya. Biasanya kayak itu menyada kekeluargaan dari Banjar. Lalu ajanya ketujuh gitu nah itu siapa ulun kah wah kada dahulu ulun nih abah ulun tuh di Pasar Lama loh Jan Ambon kan nah Sidin tuh berjualan pang dulu tuh buka rumah makan juga toh mbak itu lo pasar itu Pasar Lama tuh dihancur nah di situ abah ulun kesannya tuh bangkrut lah kesannya tuh kada ada lagi anak banyak yuk kayak apa kebujuran kakak ulun di sini Yusuf Sabran begawi di BRI kepala cabang. Nah jadi jarnya dengan sakulun sudah ke Balikpapan nenek sudah jar gitu. Kebujuran kami ada juga pang bisa sedikit tanah abah tuh dulu kan Sidin orang sini. Jadi itu pang di gitu nah. Ya alhamdulillah ya sampai saat ini keluarga laki ulun dapat sini ulang Jombang laki. Nggih. Nah, galerinya aja Abah Dargombes tuh galaran aja. Jadi, memang keluarga lagi. Enggak. Kalau kenyang pasti silakan lagi. Insya Allah. Jadi mungkin kakak ulun di sini SMA 1 ulun dia lah. Nah, jadi mungkin siapa-siapa nih ulun kan tapi tahu juga ya mungkin. Pokoknya punya 75, 76 lah, mulai 72 lah kita lah. Nah itu sudah, jadi ya mudah-mudahan pertemuan ini kan menjadi berakatan gitu loh. Kami baik ada semamtu ngulah lagu waktu ke Katara tuh. Ayo kita menyanyi, ayo. Ini lagu Katara nih. Pantun dulu. Ini nih ading nih aku pantun lo Jan. Pantun dulu. Pantun sagan bubuhan pian. Orang kandangan Pak. Kenapa jadi terbuka ke Balikpapan? Karena dibawa laki ke Balikpapan. Malam ini membantang Dadayan. Dadayan dibantang sepanjang lalaran. Kami himung pian datangan. Mudahan kita tetap barakatan. Balas. Ayo buban Banjar SMA 1. Ini ulun dia Sabran SMA 1. Bakawan Jolon Yasmin, bakawan juga siapa-siapa. Ayo umpatan lah lawan buban Banjar bergabung kita berataan. Jadi kita barakatan baringsanakan datang pian ke Balikpapan ada Pak Haji Redi Asmara. Nah lawan Ibu Ella Haji Ella jangan khawatir pian
asal pian telepon kring, insya Allah pian pasti pian. Nah, inilah jadilah ulun nih bubuhan ng bebinian nih lah. Nah, himong banar melihat pian ini, nah, ibu-ibu nih datang, nah rasa bering sanak separak banar gitu nah. Ya kalau ya mudah-mudahan pian mengyang ulun kami ini juga jangan. Nah, pian lah amunnya kami datang ke balik ke Banjarmasin. Nah, terus arah pian tak bawa kami kemana kah? Amun diguringakan tadi jar ada hotel sudah. Nah, ya kalau nah hotel, nah pian kalau punya haus ada juga. Nah, pokoknya ada cakap. Nah, jadilah pian kami ini terima aja pian kami datangan nih, jangan khawatir. Kami yang punya datang, kami himong juga. Pian menyambut himong juga, jadi sama. Jadi kita berakatan bading sanakan. Nah.